Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan hingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materi di pagi hari ini, yakni di tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Coba semua dibuka bukunya di halaman 28. Di situ ada bacaan. Ayo kita baca bersama-sama. Kalian simak ya yang ada di rumah. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun seperti pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik, tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Masih ingat anak-anak, apa sih pantun itu? Ciri-cirinya bagaimana? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Kemudian yang dikatakan tanggung jawab apa? Masih ingat? Hak apa? Masih ingat? Kewajiban? Iya, pinter. Jadi kemarin sudah kita pelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Di sini ada contoh, salah satu contoh mereka membuat pantun dengan cara berkelompok. Ya, jika sudah, coba diperhatikan di Ayo Menulis. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Identifikasilah bentuk tanggung jawab setiap anggota kelompokmu. Tuliskan hasilnya dalam buku tugas. Kita bahas bersama ya anak-anak ya. Tanggung jawab setiap anggota kelompok itu apa saja? Kita andaikan itu kita melakukan kerja kelompok di dalam kelas. Dalam masing-masing kelompok itu kan ada anggota, ada ketua tentunya ya. Karena kita selama mulai dari tahun ajaran baru belum pernah bertatap muka langsung ya anak-anak. Pembelajaran kita selalu jarak jauh seperti ini. Jadi kita nggak tahu bagaimana. Belum pernah mencoba belajar berkelompok di dalam kelas. Mungkin kalian pada saat kelas 4 dulu pernah ya. Masih ingat kan nama-nama kelompoknya? Bagaimana sih pada saat kalian mengerjakan soal dengan cara berkelompok? Masih ingat ya di bayangannya semuanya? Jadi ini kita akan belajar bersama tentang tanggung jawab setiap anggota kelompok itu apa saja. Coba sebutkan. Iya, jadi tanggung jawabnya itu saling memiliki kesadaran untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Kemudian apalagi? Mendengarkan, menerima usulan dari teman lain dalam satu kelompok itu. Tidak egois. Ini harusnya begini. Oh tidak, menurutku begini. Tidak boleh. Jadi kita dalam satu kelompok itu harus saling menerima apa yang disampaikan oleh teman kita. Jika baik kita ambil, jika tidak ya sudah, tidak perlu kita lakukan di dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang jelas harus bersama-sama dalam satu kelompok itu mengerjakan tugas. Tidak boleh yang satu diam, yang satu mengerjakan, tapi harus guyup, saling bersama-sama. Begitu ya anak-anak ya. Jadi itu adalah salah satu tanggung jawab dalam setiap dalam kelompok itu. Masing-masing anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengerjakan tugas. Jadi memiliki kesadaran dari diri sendiri bahwasanya ini tugas harus aku kerjakan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan tentang tugas tanggung jawab. Kita lanjutkan di materi yang berikutnya jika sudah jelas. Baik, kita lanjutkan di materi berikutnya. Coba dibuka di halaman 30. Di situ ada gambar dengan bergotong royong banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara masalah pantun. Ya, pantun itu kan digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal isi hati kita kepada orang lain. Seperti itu ya. Nasihat baik individu ataupun pada kelompok. Ya, pada saat pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya ini yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kalian masih ingat bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, adat istiadat. Tetapi kita satu kesatuan.
berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita nggak terpecah belah walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat. Kita bersatu. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita, bahwasanya kita saling bekerja sama, kita saling bergotong royong, kita saling menghargai, tidak boleh saling menghina. Itu adalah warisan budaya dari leluhur kita yang harus selalu kita lestarikan, harus selalu kita laksanakan. Walaupun negara Indonesia sudah maju, kemajuannya sudah semakin pesat ya, tapi kita tidak boleh melupakan budaya tersebut. Bahwasannya negara Indonesia adalah negara kesatuan, satu bahasa Indonesia. Pemersatunya adalah bahasa Indonesia ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat di Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya sebagai berikut. Itu ya adalah salah satu contoh kebudayaan leluhur kita yang harus selalu kita lestarikan sampai kapanpun itu. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Jadi seperti yang Bliss contohkan tadi, semisal di kelas 5 ini akan mengadakan misalkan rekreasi. Kita harus bermusyawarah, jangan hanya mengatakan putusannya bu guru saja, tidak. Jangan hanya mengatakan putusannya si A saja, tidak. Tetapi kita bermusyawarah, saling menyampaikan, oh kesini, nanti kita rembuk. Ya, kita musyawarahkan dari suara yang terbanyak, kita ambil seperti itu ya anak-anak ya. Membiasakan tolong menolong antar warga masyarakat. Nah, kita berbicara di lingkup kelas saja dulu ya. Kita biasa mentolong-menolong, misalkan ada salah satu temennya yang jatuh, jangan malah diketawakan, tapi kita bantu, kita bersihkan kakinya, jangan malah diajak, kamu jatuh, nggak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Jadi kalau di kampung kalian ada kerja bakti, sebisanya walaupun kalian masih kecil, kalian membantulah, misalkan membuang sampahnya, mencabuti rumput yang enteng-enteng saja. Tapi kalian harus terjun langsung, harus ikut ya. Kemudian menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, hubungan ya, menjaga hubungan yang baik. Misalkan rumahmu di sini, kemudian temanmu di sebelah, itu harus saling berhubungan baik, jangan sedikit-sedikit bertengkar seperti itu, nggak boleh ya. Kemudian membiasakan berinteraksi yang mengarah pada persatuan, tidak boleh saling mengejek antara satu dengan satunya. Misalkan si A beragama Islam, si B beragama Kristen, kamu agak tidak boleh ya. Misalkan si A itu sukunya Jawa, si B itu Madura, tidak boleh saling ejek. Tapi kita harus bersatu ya. Menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan. Jadi itu tadi yang dimaksud. Menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan. Misalkan saling menghina, itu kan nggak boleh sudah ya. Kenapa? Kalau salah satunya tersinggung, pasti akan terjadi bentrok seperti itu ya. Yang penting kita dalam hidup bermasyarakat, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di masyarakat, tentunya harus saling menghargai dan menghormati. Begitu ya anak-anak ya. Paham sampai di sini? Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan di materi berikutnya. Kita lanjutkan di halaman 31, di situ ada ayo menulis. Misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Kemukakan pendapatmu dan tulis pada kolom berikut. Nah, dengan bantuan orang tua ya anak-anak ya, kalian kerjakan. Di situ hal yang seharusnya dilakukan warga masyarakat adalah, kemudian petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal. Itu siapa saja kalian tuliskan di situ ya. Seperti biasa dituliskan di satu lembar kertas, jangan lupa diberi nama. Begitu ya anak-anak, dan juga nomor absen. Mungkin itu saja materi kita di hari ini anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kenakan masker dan rajin cuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.